Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel Aziza Zurea. Oke, di sini aku mau menjelaskan materi tentang untuk anak-anakku yang di Purwakarta kelas 11 IIS 2. IIS 1, IIS 2 ini salah. Sama-sama aja ya. Pelajaran Al-Quran hadis tentang toleransi beragama. Oke, di sini kita lihat dulu pentak konsepnya, ada pengertian dari Al-Quran dan hadisnya. Oke, sebelum kita ke dalil dan hadisnya, kita harus lihat dulu nih pengertian toleransi agama itu apa nih. Toleransi beragama adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan agama yang ada dalam kehidupan. Dalam beragama, contoh toleransi adalah dengan menghormati hak setiap orang untuk memilih agamanya serta memberikan ruang bagi mereka untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Nah, beda-beda ya, ada agama Buddha, Hindu, Islam, dan lain-lainnya. Pasti udah pada tahu ya, hafal. Lalu di sini ada dalilnya. Dalilnya Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6. Oke. Nah, di sini sudah jelas bahwasannya kita masing-masing gitu. Kita mempunyai agama dan keyakinan yang berbeda, tetapi harus tetap saling menghargai begitu. Oke, lanjut. Di sini juga untuk meyakinkan diri ada Quran surat Al-Kahfi ayat 29 yang artinya, dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan negara bagi orang-orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih dan menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Nah, bila sudah meyakini apa yang dianutnya, agama yang dianutnya itu harus beriman, harus beribadah, begitu. Dan bila bukan, kalau misalkan tidak sepaham, berarti itu termasuk orang-orang yang zalim begitu, dan tempatnya itu di neraka jahanam. Ya, oke, ngerti ya. Oke, langsung lanjut lagi. Di sini juga ada Quran surat Hujurat ayat 10-13. Langsung bisa jadi baca ya sendiri ya. Banyak soalnya, untuk mempersingkat waktu kita baca artinya aja. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat, ya kan? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olok lebih baik dari perempuan mengolok-olokkan. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk, gelar-gelar yang buruk
Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kaum dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu sisi Allah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Oke, di sini ada beberapa poin ya. Yang pertama itu kita sebagai umat Islam jangan sampai kita memperolok satu sama lain. Memperolok satu sama lain sesama muslim aja tidak boleh, apalagi yang beda agama. Begitu, kita harus saling menghargai satu sama lain. Begitu. Memperolok-olok itu seperti apa? Mengejek, seperti memanggil nama orang yang tidak seharusnya. Misal nama ibu ya, misalkan nama Ajijah dipanggilnya Ndut gitu kan, nggak boleh gitu kan, itu jadi body shaming, nggak boleh. Misalkan namanya Ajijah dipanggilnya Heri karena bapaknya namanya Heri, nggak boleh ya. Itu pasti banget murid-murid yang kayak gitu itu kan, manggilnya pakai nama orang tua, nama fisiknya, nggak boleh gitu kan. Jadi harus saling menghargai satu sama lain, saling menyayangi satu sama lain gitu ya. Lalu di sini ada poin yang paling penting juga, tidak boleh membicarakan keburukan orang lain. Mengapa? Karena itu ibaratnya itu kita memakan bangkai daging saudaranya sendiri, begitu ya. Gak boleh gitu kan. Apalagi kalau misalkan menggunjing orang lain atau membicarakan orang lain, otomatis dosa kita dosa dia ke kita, terus pahala kita ke dia karena kita membicarakan dia, padahal dia memang dia salah, tetapi nggak usah diomongin, udah biarin aja gitu kan. Kita saling introspeksi diri aja, kita nggak usah jangan membicarakan orang lain. Kalau memang kita pingin banget ngasih tahu orang itu kenapa dia kayak gitu membuat meresahkan orang lain, kita bisa ngomong langsung 2 mata aja, 4 mata aja, berdua ngomong langsung, harus gini gitu. Kalau misalkan kalian berani, pasti nggak berani ya, pokoknya ya jangan gitu. Kalau misalkan emang niatnya kita baik untuk mengingatkan, kita harus langsung ngomong ke orangnya gitu, ke orangnya langsung. Jangan sampai ada orang yang mendengar, jadi kamu bener-bener pingin aku merubah diri karena kamu langsung bilang ke aku gitu, langsung bilang ke orangnya langsung gitu. Jangan bilang ke orang lain. Kalau misalnya bilang ke orang lain atau orang lain iya membenarkan apa yang kita omongin, dan jadi ngomongin orang gitu kan, nggak boleh. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada lagi penjelasan hadisnya, takutnya kurang yakin gitu kan. Ada hadisnya nih dari Ibnu Abbas, dan dia merafakannya kepada Nabi. Beliau bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih besar dan tidak menyayangi yang lebih kecil, serta tidak menyuruh kepada kebaikan dan melarang yang mungkar. Oke. Kalau misalkan kita tidak mengingatkan orang, nah baik lagi, berarti mengingatkan itu harus langsung ke orangnya, jangan ke orang lain, begitu. Menyuruh kepada kebaikan, jadi kita mengingatkan, menyuruh kebaikan, bukan kejahatan ya. Dan melarang yang mungkar, melarang untuk tidak berbuat yang kemarin-kemarin gitu, yang kesalahan yang kemarin yang menurut kita salah gitu. Oke, sini sudah jelas dan sudah diterangin juga untuk tugasnya nanti
sini tuh tugasnya berarti ya yang dihafal itu udah pasti ya Quran Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 itu ayat, arti dan kandungan ditulis. Terus dihafalin ayat sama artinya. Lalu Al-Kahfi ayat 29, ayat sama Al-Quran, ayat, arti dan kandungan ditulis. Lalu dihafalin ayat sama Al-Qurannya dan hadisnya di sini kan deh. Nah hadisnya ditulis sama ayat kandungannya juga, artinya juga ditulis, lalu dihafalin. Nah ini yang Al-Hujurat ini cuma ditulis sama ditulis sama dia tulisnya tuh ayat, arti sama kandungan gitu, maksud aku. Ya ampun. Oke deh, udah selesai ya. Ya udah, jangan lupa langsung nanti tugasnya dikirim aja lewat WhatsApp ya. Habis gitu nanti yang belum subscribe silahkan subscribe, like, comment, and share. Ya udah ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.